pada sesi 7 kita akan pelajari mengenai genre. Masih ingat dengan array bukan? Array memiliki implementasi yang lebih baik, yaitu ArrayList dan vektor. Nah, jika kita ingin mengenai properti dari array, dia adalah homogeneous. Artinya adalah dia hanya bisa memiliki satu tipe data saja, either itu integer, double, dan lain-lain. Nah, apa hubungan dengan generic? Generic bisa dipakai pada saat kita membuat kelas vektor. Misal, kita membuat objek dari vektor v sama dengan new vektor. Di sini, kita tidak memberikan tipe data apapun kepada vektor. Padahal, vektor merupakan implementasi dari sebuah array. Karena itu, waktu kita mengisinya, kita bisa mengisi dengan sebuah string, atau kita bisa mengisi dengan sebuah angka. Hal ini akan menyebabkan error dalam runtime. Oleh karena itu, generic sangat penting sekali untuk digunakan dalam mendeteksi error pada saat compile time. Dengan generic class, kita bisa menspesifikasi tipe objek yang akan kita pakai pada saat kita membuat suatu kelas seperti ini, kelas vektor. Mari kita lihat contohnya. Kita memiliki ArrayList. Nah, di sebelah kanannya, setelah itu, kita memberitahu bahwa ArrayList ini adalah untuk string. Oleh karena itu, list yang ada di sini adalah list khusus untuk string saja. Nah, dengan begitu, compiler akan mendeteksi jika ada objek yang tidak cocok, maka compilernya akan mendeteksi bahwa itu adalah error. Sebagai contoh, ArrayList tadi hanya boleh string saja. Oleh karena itu, pada saat kita add seperti ini, yaitu string red, ini boleh. Tetapi pada saat kita ingin add non-string, misalnya angka atau numerik ya, maka compile error akan occur. Nah, di sini ditulis compile error karena ini akan dideteksi pada saat compile time, bukan pada saat runtime. Jadi, kalau kita memasukkan sintaks ini pada saat kita coding, ini akan menyebabkan error. Berikut adalah contoh generic pada ArrayList. Di sini kita memiliki ArrayList AL, lalu kita add red dan add blue. Nah, di sini terlihat bahwa terjadi error. Kenapa? Karena kita specify bahwa ini adalah string. Nah, itulah kegunaan dari generic. Seandainya stringnya kita hapus, maka errornya hilang dan kita bisa menjalankannya. Tapi di sini akan terjadi inkonsistensi, di mana di sini adalah string dan di sini adalah integer. Oleh karena itu, isi dari ArrayList menjadi tidak sama. Berikut adalah kegunaan dari generic. Pertama adalah code reuse. Pada saat kita membuat metode, kelas, dan interface, biasanya kita terikat ke dalam satu tipe data. Tapi dengan menggunakan generic, kita bisa menggunakannya dengan tipe data apapun. Jadi, kita bisa menggunakan dengan tipe data integer, string, dan lain-lain. Setelah itu, kita juga memiliki keuntungan lain, yaitu type safety, di mana sudah dijelaskan di slide sebelumnya, di mana error akan muncul pada saat compile time dan bukan runtime. Jadi, pada saat kita mau store nama dari students, kita inginkan adalah string. Tapi jika programmer menginsert integer objek dan bukan string, maka itu akan meng-cause problem at runtime, di mana dengan menggunakan generic hal itu bisa dihindari. Selain itu, dengan menggunakan generic, kita tidak perlu typecasting data kita satu persatu. Jika kita tidak memberikan tipe data pada ArrayList di awal, maka setiap kali kita menginsert ke dalam ArrayList tersebut, kita harus men-typecast satu-satu. Nah, selain itu, kita juga bisa mengimplement generic algorithm, di mana satu algoritma dapat bekerja di berbagai tipe data objek. Pada saat kita membuat kelas dan kita membuat interface, kita bisa membuat kelas dan interface kita tersebut menjadi generic type. Hanya satu tipe data saja yang bisa dipilih, misalnya string atau double. Dan itu tersebut harus konkret, harus satu tipe data saja yang dipilih. Mari kita lihat contohnya di slide berikutnya.
Di slide ini kita memiliki kelas generic stack, lalu kita berikan tipe generic, keyword generic seperti ini, yaitu E. Nah, berikut adalah metode-metodenya, ada get size, pick, push, pop, dan lain-lain. Untuk membuat objek dari generic stack, kita bisa memberikan tipe data, string, dan tipe data ini yang akan dimasukkan ke dalam E ini. Nah, berikutnya E ini akan dipakai untuk tipe data dari return type dari masing-masing method, yaitu epic, lalu objek ini, lalu epop, dan lain-lain. Jadi tipe datanya bersifat bisa berubah-ubah tergantung apa yang diinput di user pada saat compile atau pada saat coding. Nah, ini dirubah yang tadinya awalnya string menjadi integer. Oleh karena itu, yang pertamanya London, Paris, dan Berlin, kita bisa merubahnya secara mudah menjadi 1, 2, dan 3. Dengan begitu, code reuse sangatlah berasa pada penggunaan generic ini. Sehingga kita tidak perlu membuat berbagai macam metode untuk masing-masing tipe data. Selain generic class, kita juga bisa membuat suatu generic method, di mana tipe parameternya tergantung dari user. Berikut adalah cara pembuatan generic method. Di sini kita memiliki void print. Nah, di depannya diberikan di mana ini menandakan bahwa ini ada generic. Lalu setelah itu, ini akan menyesuaikan dengan tipe data yang akan dikirim oleh user pada saat memanggil. Berikut adalah cara memanggil metode tersebut. Jadi ini adalah metodenya, yaitu print. Nah, sebelumnya kita berikan tipe data yang kita inginkan agar sesuai dengan apa yang kita input di parameter.